Respectful Workplace. Pertamina berkomitmen untuk menciptakan respectful workplace, yaitu lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi dan pelecehan, serta menjunjung tinggi keberagaman, kesetaraan, dan inklusi. Perwira Pertamina dilarang untuk melakukan intimidasi, penghinaan, pelecehan, provokasi, dan persaingan tidak sehat. Lingkungan kerja didefinisikan bukan hanya tempat di mana orang bekerja saja, akan tetapi terdiri dari beberapa cakupan, di antaranya tempat kerja, baik ruang publik maupun pribadi, tempat pekerja beristirahat atau makan, fasilitas sanitasi, mencuci, dan mengganti pakaian. Selama perjalanan yang berhubungan dengan pekerjaan, pelatihan, acara, atau kegiatan sosial. Rumah dinas, tempat komunikasi yang berhubungan dengan pekerjaan, termasuk yang melalui teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, akomodasi yang disediakan oleh pemberi kerja, dan saat berpergian ke dan dari tempat kerja. Diskriminasi di lingkungan kerja. Diskriminasi adalah setiap pembedaan perlakuan, pengecualian, atau preferensi yang dibuat berdasarkan etnis, ras, warna kulit, jenis kelamin, disabilitas, usia, agama, pendapat politik, asal kebangsaan, atau asal sosial, dan karakteristik lainnya yang memiliki dampak meniadakan atau merusak kesetaraan kesempatan maupun perlakuan di lingkungan kerja, yang mengakibatkan penurunan produktivitas pekerja hingga terganggunya kesehatan mental. Diskriminasi dapat berkembang menjadi perundungan atau bullying apabila dilakukan secara terus-menerus dan terpola. Diskriminasi dapat berupa intimidasi, penghinaan, pelecehan, dan provokasi, serta persaingan tidak sehat. Contoh intimidasi. Pekerja mengancam pekerja lainnya untuk tidak menggunakan aksesoris keagamaan. Contoh penghinaan. Pekerja menghina berat badan atau warna kulit yang dimiliki oleh pekerja lain. Contoh pelecehan. Pekerja melakukan tindak pelecehan, baik seksual maupun non-seksual yang berbentuk fisik, verbal atau perkataan, maupun non-verbal atau sikap, visual, maupun emosional kepada pekerja lain. Contoh provokasi. Pekerja melakukan ajakan negatif kepada sesama pekerja yang mempengaruhi aspek emosional maupun produktivitas pekerja lain. Contoh persaingan tidak sehat. Pekerja menyebarkan berita tidak baik terkait dengan pekerja lain agar tidak mendapatkan kenaikan gaji atau jabatan. Diskriminasi tidak boleh terjadi di seluruh tahapan pembinaan pekerja, mulai dari rekrutasi, evaluasi kinerja, pemberian kompensasi, kesempatan promosi, hingga pemutusan hubungan kerja. Kekerasan dan pelecehan di lingkungan kerja. Kekerasan dan pelecehan termasuk bentuk diskriminasi. Salah satu bentuk pelecehan adalah pelecehan seksual, yang didefinisikan sebagai serangkaian perilaku dan praktik yang tidak dapat diterima, atau ancaman yang dapat terjadi sekali atau berkali-kali dengan tujuan yang dapat mengakibatkan kerugian fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi, termasuk di dalamnya kekerasan dan pelecehan berdasarkan gender yang tidak dikehendaki dalam bentuk fisik, verbal, nonverbal, visual, maupun emosional, yang membuat seseorang merasa terintimidasi, terhina, tersinggung, direndahkan, atau dipermalukan. Kekerasan dan pelecehan sering kali terjadi karena adanya gap relasi kuasa. Contohnya atasan dan bawahan, pekerja dan vendor, dan relasi kuasa lainnya. Kapan suatu tindakan dianggap pelecehan seksual? Suatu tindakan dianggap pelecehan seksual bukan berdasarkan intensi pelaku tindakan, tetapi dari perspektif orang yang mengalami atau dirugikan oleh tindakan tersebut. Perspektif tersebut harus sejalan dengan perspektif informed reasonable person atau orang yang masuk akal dan terdidik. Korban dan pelaku pelecehan seksual. Korban dan pelaku pelecehan seksual bisa siapa saja, baik itu laki-laki atau perempuan, individu atau kelompok. Tindakan pelecehan seksual dapat terjadi dari laki-laki terhadap perempuan ataupun laki-laki lain, perempuan terhadap laki-laki atau perempuan lain, individu terhadap kelompok, kelompok terhadap individu, kelompok terhadap kelompok. Jenis-jenis pelecehan seksual.
pelecehan fisik, yaitu sentuhan, meraba, mengelus, menempelkan tubuh, dan lain-lain. Contohnya seperti pekerja laki-laki memijat-mijat bahu pekerja wanita tanpa diminta dan tanpa ada persetujuan. Pelecehan lisan, yaitu ucapan verbal, komentar, atau siulan bermuatan seksual. Contohnya seperti pekerja perempuan mengucapkan, "Hai ganteng, harum banget sih hari ini, jadi makin gemes deh." Pelecehan nonverbal, yaitu bahasa tubuh atau tulisan bernada seksual seperti tatapan bernafsu, menjilat bibir, pesan, atau obrolan bernada seksual, dan lain-lain. Contohnya seperti sekelompok pekerja laki-laki menatap bokong seorang pekerja perempuan. Pelecehan visual, yaitu memotret tanpa izin, memperlihatkan materi pornografi. Contohnya seperti pekerja laki-laki mengirimkan gambar atau video yang bermuatan seksual ke dalam grup chat. Pelecehan emosional, yaitu ajakan terus-menerus yang tidak diinginkan, tekanan untuk melakukan tindakan seksual dengan ancaman atau imbalan terkait pekerjaan. Contohnya seperti pekerja perempuan mengucapkan kepada pekerja laki-laki, "Hai cowok, hari ini kita lunch bareng ya. Awas kalau kamu nolak lagi." Apa yang harus dilakukan jika mengalami atau melihat pelecehan seksual? Keep the evidence. Jangan hapus bukti. Atau Anda bisa screenshot berupa chat, foto atau gambar, video, voice note, dan bentuk bukti lainnya untuk membantu saat proses pelaporan. Jika pelecehan terjadi secara langsung, catat kapan dan di mana pelecehan tersebut terjadi. Call out. Minta pelaku untuk segera menghentikan tindakan pelecehan yang dilakukan. Report. Laporkan melalui jalur whistleblower system yang paling nyaman untuk Anda. Keep privacy. Jika melihat tindakan pelecehan seksual atau mewakili pelaporan pelecehan, jaga privasi korban. Perusahaan memberikan jaminan perlindungan kepada korban, yaitu perlindungan kerahasiaan atau privasi, serta jaminan keamanan pekerja yang bebas dari ancaman. Jika Anda membutuhkan pendampingan psikologis, sampaikan melalui atasan atau fungsi Human Capital melalui program Human Capital Care. Dampak pelecehan seksual bagi individu dan perusahaan. Penurunan produktivitas, gangguan kesehatan fisik dan mental, biaya ganti rugi dan layanan hukum yang tinggi, rusaknya reputasi perusahaan. Sanksi bagi pelaku diskriminasi dan pelecehan seksual. Berdasarkan perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan, perusahaan dapat memberikan sanksi berupa pemutusan hubungan kerja atau PHK pada pekerja yang terbukti melakukan diskriminasi, pelecehan seksual, dan atau perbuatan asusila di lingkungan kerja. Pelaku pelecehan juga dapat dilaporkan secara terpisah oleh korban ke pihak yang berwenang dan dituntut melalui jalur hukum di luar perusahaan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mari bersama kita ciptakan respectful workplace di Pertamina.